Aku akan ke Jakarta. Ada pekerjaan yang harus aku urus. Iya, Kak. Titip Joy ya. Salam buat Ibu dan Akbar. Jaga diri baik-baik. Aku akan datang lagi setelah pekerjaanku selesai. Iya, Kak. Little, kuliah yang rajin ya. Oke? Iya, Kak. Daniel mengacak-ngacak rambut Alma. Dia mencium Joy yang sedang tertidur di gendongan Alma. Wajah Daniel begitu dekat, membuat jantung Alma berdebar tak karuan. Ingin rasanya dia mengecup bibir seksi itu. Sungguh khayalan yang liar. Katakan padanya, dirinya sedang pulang ke rumah. Nanti akan kembali untuk mengunjunginya lagi. Oke? Iya, Kak. Baiklah, aku pergi dulu. Jaga diri kalian baik-baik. Dan Daniel pun pergi dari hadapannya. Seketika kaki Alma menjadi lemah. Ia segera meletakkan Joy di sofa dan menyandarkan tubuhnya. Dekat dengan Daniel selalu membuatnya menahan nafas, seolah-olah oksigen di sekitarnya menjadi habis. Udara di sekitarnya menjadi panas. Wajahnya menjadi terbakar karena malu. Kapan perasaan ini akan hilang? Sudah 5 tahun perasaan ini bertanam. Bukannya semakin menghilang, malah semakin berkembang. Kapan cinta tak bersambut ini akan berakhir? Mengapa begitu sulit untuk menghilangkan perasaan ini? Apakah yang juga dirasakan Daniel ketika mencintai kakaknya? Sungguh kehidupan yang sangat ironis. Dia mencintai Daniel selama 5 tahun. Daniel mencintai kakaknya lebih dari 5 tahun. Dan Kak Nisa, siapa yang dicintainya? Apa ayah Joy? Sebenarnya seperti apa ayah Joy? Mengapa Kak Nisa selalu berusaha menutup-nutupinya ketika kami semua bertanya? Apakah ayah Joy sudah menyakiti perasaan Kak Nisa dengan begitu dalam? Siapapun ayah Joy, dia tidak akan suka pada pria itu. Pria itu membuat Kak Nisa menderita. Begitu pula dengan Daniel. Percintaan lingkaran setan ini sungguh memuakkan. Alma berharap suatu saat lingkaran setan ini akan terputus dan saling berlabuh pada tempatnya masing-masing. Daniel tetap mencoba menghubungi nomor Nisa, tapi nomor wanita itu masih tidak aktif. Grill, sebenarnya kamu di mana? Mengapa nomormu tidak aktif? Daniel berbicara sendiri sembari memukul-mukul setir mobil. Pikirannya begitu frustasi. Daniel berencana melacak keberadaan Nisa di Jakarta sebelum akhirnya ponselnya berdering. Nisa meneleponnya. Dengan cepat Daniel mengangkat panggilan itu. Grill, God bless you. Akhirnya kamu menghubungiku. Kemana saja kamu, Grill? Kenapa nomormu tidak aktif? Kenapa kamu susah dihubungi?
Eh, em, aku sudah berencana untuk menggerakkan orang-orangku untuk mencarimu. Di mana kamu sekarang? Apa kamu baik-baik saja? Ya, iya, aku baik-baik saja. Grill, apa yang kamu sembunyikan? Katakan padaku, Grill. Apa yang terjadi? Tidak, tidak ada yang aku sembunyikan. Kamu yakin baik-baik saja? Apa kamu sudah bertemu dengannya? Tidak, aku tidak bertemu dengannya. Aku baik-baik saja. Di mana kamu, Grill? Aku akan pergi menyusulmu. Jangan, kamu tidak boleh. Grill, kenapa kamu berteriak? Mengapa aku tidak boleh ke tempatmu? Aku sedang berada di rumah teman. Akan sangat canggung kalau kamu kesini. Yakin kamu baik-baik saja? Kamu tidak sedang menyembunyikan sesuatu, kan? Aku baik-baik saja. Aku tidak sedang menyembunyikan apapun darimu. Aku hanya akan mengatakan hal itu. Aku tutup teleponnya. Grill, jangan ragu-ragu untuk meminta bantuanku. Katakan apapun masalahmu. Sebisa mungkin aku akan membantumu keluar dari masalah itu. Aku sedang tidak ada masalah. Aku tutup dulu ya. Bye. Nisa memutus panggilan. Daniel merasa lega. Setidaknya Nisa baik-baik saja. Mungkin pikirannya terlalu negatif. Dia berpikir mungkin saja Nisa sudah bertemu dengan Jiko dan disekap oleh pria itu. Nisa sudah menghubunginya. Itu artinya wanita itu baik-baik saja. Daniel menghubungi asisten Tito. Dan sekejap pria itu datang, mengambil alih kemudi dan menyetir untuknya. Untuk apa Papa mencariku? Sepertinya ada hal yang ingin Carmen sampaikan. Iya, aku tahu itu. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan, Papa tidak mungkin mencariku. Daniel melototi asisten yang sudah menemaninya selama 5 tahun. Rupanya, faktor umur sudah membuat kecerdasanmu semakin menurun. Bos, kata-kata Anda tajam seperti biasa. Ya, sengaja kulakukan, agar kadar otakmu tidak menurun. Hahaha. Bos, biasanya Anda berkata jahat ketika Anda tidak berhasil melaksanakan misi. Ada apa? Apa Nona Nisa kembali menolak Anda? Asisten Tito tertawa renyah. Ingin sekali Daniel menyongor kepalanya bila tidak mengingat perbedaan umur mereka. Asisten Tito lebih tua 4 tahun dibanding dirinya. Tertawalah sepuasnya. Cek saldomu bulan depan. Daniel berkata dengan jahat. Setiap kali Tito menghinanya, ancamannya selalu saja sama. Dan ancaman itu selalu berhasil. Ampuni hambamu yang tak berdaya ini. Tolong jangan potong gaji saya. Anak saya masih kecil-kecil. Yang pertama SD kelas 3. Yang kedua SD kelas 1. Yang ketiga masih berumur 4 tahun. Daniel melanjutkan kata-kata asisten Tito. Perkataanmu selalu sama saja. Bosan aku mendengarnya. Apa tidak ada alasan lain lagi? Tidak, mungkin. Saya mengatakan istri saya bertambah kan, Bos? Bagaimana mungkin saya menambah istri, sedangkan ada pria merana kesepian, mengejar cinta yang sama selama 5 tahun, berturut-turut tapi tidak kunjung berhasil. Vic, gajimu dipotong setengah bulan ini. Daniel menyilangkan tangannya,
bertanda keputusannya sudah final. Asisten Tito memohon-mohon, tapi Daniel tidak menghiraukannya. Asisten Tito adalah asisten pertama dan satu-satunya. Pria itu sudah mendampinginya semenjak ayahnya mengangkatnya sebagai wakil direktur. Ayahnya sudah pensiun dan menyerahkan posisi direktur kepada kakak laki-lakinya. Daniel tidak mempermasalahkan hal itu. Memang sudah sewajarnya posisi direktur dipegang anak pertama. Asisten Tito banyak membantunya dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja. Dalam waktu yang singkat, dia sudah menguasai bidang pekerjaannya. Mungkin karena pembawaan yang santai membuat asisten Tito tidak lagi sungkan terhadapnya. Mereka semacam memiliki ikatan yang tidak terlihat. Mereka berdua menjadi akrab satu sama lain. Katakan padaku, apa yang ingin disampaikan papaku? Aku bisa menyiapkan jawaban dulu kalau kamu memberiku bocorannya. Saya benar-benar tidak mengetahuinya, Bos. Mungkin berhubungan dengan pengangkatan Anda sebagai direktur baru? Jangan sembarangan bicara. Kakakku lebih dari sekedar kompeten untuk menjadi direktur utama. Jangan bicara aneh-aneh. Saya hanya menebak saja, Bos. Siapa tahu beneran terjadi. Pasti asik memiliki direktur utama seperti Anda, Bos. Ya, kamu pasti akan lebih melunjak. Jawaban Daniel disambut tawa asisten Tito. Mereka pergi ke landasan pesawat jet pribadi. Kemudian pesawat lepas landas menuju ibu kota Jakarta. Sesampainya di Jakarta, supir langsung membawa mereka ke villa pribadi. Chairman yang pensiun sehingga memutuskan untuk tinggal di villa pribadi. Dengan ditampingi oleh Tito, Daniel memasuki villa itu. Di depan villa, seorang wanita parubaya yang sangat cantik sudah menunggunya. "My little boy," sambutnya sembari memeluk Daniel dengan hangat. "Mom." Daniel memeluk tak kalah hangat. "Coba Mami lihat wajahmu. Aduh, kasihan sekali. Wajah imutmu jadi semakin kurus kering seperti ini." Tito, "Apa bocah ini belum memiliki pacar?" "Lapor Nyonya. Selama 5 tahun tuan muda jomblo." Daniel mengikut tulang rusuk Tito. "Au," Tito mengadu. Ayo masuk. Papamu sudah menunggu." Mereka pergi ke ruang makan. Ruangan itu sangat luas. Hampir keseluruhan tempat itu dipenuhi dengan ornamen berwarna emas. Ini sangat sesuai dengan karakter ibunya. Ia sangat menyukai kemewahan. Di ruang makan tampak ayah, kakak, dan kakak ipar sudah menunggu. Daniel mendekati ayahnya dan memeluknya. "Papa, bagaimana kabarnya? Apa pinggang Papa tetap encok?" Daniel berbisik usil. "Dasar anak nakal. Kalau tidak disuruh kemari, tidak datang menjenguk orang tuanya." Papa memukul punggung Daniel. "Papa tidak butuh aku. Yang Papa butuhkan hanya nyonya cantik ini." Daniel mengerling pada ibunya yang juga membalasnya dengan senyum lebar. "Dasar anak nakal. Kelakuanmu tidak berubah. Ayo duduk. Sudah lama kita tidak berkumpul seperti ini." Daniel mendekati kakaknya dan memeluknya. "My brother, bagaimana kabarmu? Dan kakak ipar?" "Iya, kami
tetap sama. Dan Darren membalas pelukan Daniel dengan kaku. Ya, perbedaan umur mereka cukup jauh. Usia Daniel dan Darren terpaut 7 tahun. Karena Darren merupakan pewaris utama perusahaan keluarga. Sifat Darren menjadi lebih kaku dan serius dibandingkan Daniel. Ayo duduk semua. Sudah lama keluarga kita tidak berkumpul seperti ini. Sayangnya, Mami duduk di sini. Duduk sebelah Mami. Nyonya Catherine menarik kursi di sebelahnya. Cat, jangan manjakan dia. Dia sudah dewasa. Bagiku, dia tetap bayi manisku. Sini, my little baby. Duduk di sebelah Mami. Nyonya Cat tak mengindahkan teguran suaminya. Daniel menuruti perintah Cat. Dia duduk di samping ibunya. Selama jamuan makan, Cat tidak berhenti-hentinya memanjakan Daniel, mengambilkan makan dan minum. Ia melupakan suaminya yang juga butuh untuk dilayani. Papa Edwin menatap dengan cemburu. Pertemuan pertama Papa Edwin dan Mami Catherine terjadi di Inggris. Mereka bertemu ketika Papa Edwin sedang menempuh pendidikan S2-nya di Inggris. Bermula dari sekedar menjadi teman satu kampus. Akhirnya mereka menjadi dekat dan berlanjut ke hubungan yang lebih serius. Edwin membawa Kate ke Indonesia. Awal mulanya hubungan mereka mendapat tentangan yang keras dari keluarga Edwin yang masih tradisional. Bagi keluarga besar, pantang hukumnya untuk membiarkan orang kebangsaan lain masuk ke dalam keluarga besar mereka. Ya, Catherine merupakan perempuan kebangsaan Inggris. Setelah melalui drama yang panjang, akhirnya keluarga besar menerima hubungan mereka dengan syarat Kate mau memeluk agama yang mereka anut. Kate setuju. Mereka menikah dan dikaruniai 2 anak laki-laki, yaitu Darren dan Daniel. Darren sudah menikah sementara Daniel belum. Bagaimana kabarmu, Dan? Seperti yang Papa lihat, aku baik-baik saja. Bagaimana perusahaan? Jangan menanyakan perusahaan pada aku, Pa. Tentu Papa sudah mendapatkan laporan dari kakak. Ya, kamu tahu Papa hanya basa-basi. Papa Edwin tersenyum lebar. Kapan kamu bawa pacarmu kemari? Atau jangan-jangan kamu masih mengejar wanita yang sama? Bagaimana Papa tahu? Semua orang di rumah ini tahu. Dasar pria bodoh. Kapan kamu membawanya kemari? Belum tahu, Pak. Daniel masih tersedak. Dia tidak menyangka keluarga besar akan mengetahui kelakuannya di luaran. Bawa dia kemari, darling. Mami juga ingin mengenalnya. Mami ingin tahu wanita seperti apa yang membuat anak Mami yang playboy ini menjadi seperti ini. Iya, Mam. Kapan-kapan akan aku bawa kemari. Jangan lama-lama. Kamu tahu kakakmu? Dia sudah 7 tahun menikah, tapi masih belum mendapatkan keturunan. Papa harap kamu bisa segera memberi Papa cucu. Pikirkan juga nasib perusahaan bila belum ada penerus kecil di keluarga kita. Kate menyikut tulang rusuk suaminya. Apa-apaan, Kate? Sudah diam. Ini momen yang sangat jarang terjadi. Keluarga kita berkumpul lengkap. Jangan menodai pertemuan ini dengan perkataan seperti itu.
Kate menyelah. Belum lengkap kalau belum ada cucu di keluarga kita. Papa Edwin mengomel. Daniel tidak berani memandang wajah Darren dan kakak ipar. Ia yakin kakak dan istrinya akan sangat tersinggung dengan ucapan ayahnya. Sudah 7 tahun mereka menikah, tapi mereka belum memiliki anak. Berbagai cara telah dilakukan, dari program bayi tabung, mengonsumsi obat kesuburan, inseminasi pembuatan, suntik hormon, pola hidup sehat, bahkan akupuntur. Timbul ide untuk melakukan donor sel telur, namun Darren tidak menyetujuinya. Dia ingin sel telur langsung dari istrinya, bukan dari wanita lain. Ketidakberhasilan mereka dalam menghasilkan keturunan membuat kecewa keluarga besar, terutama Papa Edwin. Beliau menginginkan segera ada pewaris, sehingga selalu mendorong Darren untuk segera mendapatkan keturunan. Mungkin kali ini beliau sudah lelah melihat usaha Darren yang tak kunjung berhasil, sehingga sasaran selanjutnya adalah Daniel. Jangan khawatir, Pak. Papa pasti akan segera mendapatkan cucu. Aku yakin itu. Iya, Papa harap kamu segera memberi Papa cucu. Cepat bawa wanita itu ke sini. Akan Papa nikahkan kalian segera. Apa perlu Papa membawanya kemari? Oh, Daniel kembali tersedak. Tidak perlu, Pak. Aku pasti akan membawanya ke sini. Papa santai-santai saja di sini. Orang yang sudah tua dan pensiun harusnya bersantai-santai. Papa cukup menjaga kolesterol Papa agar tidak naik dan encok tidak kumat. Urusan yang lain akan kuselesaikan sendiri. Dasar anak nakal. Kamu pikir Papa sudah tua? Sembarangan. Papa Edwin memukul punggung Daniel dengan keras. Au, hahaha. Daniel mengadu pada Papa Edwin dan Mama Kate tertawa keras. Sementara Darren dan istrinya melihat mereka dengan hampa. Hari itu Daniel menghabiskan waktu bersama keluarga. Menjelang sore hari, Darren dan istrinya pamit pulang. Daniel melakukan hal yang sama, namun segera ditahan oleh Papa dan Maminya. Pada akhirnya Daniel tinggal di villa itu lebih lama. Orang tuanya selalu menyibukkannya dengan segala aktivitas. Mami Kate meminta Daniel untuk menemani belanja, nyalon, dan memamerkan Daniel pada teman-teman sosialitanya. Papa Edwin mengajak Daniel berkuda, memancing, bermain golf, dan lain sebagainya. Kegiatan Daniel yang padat sedikit banyak membuat Daniel melupakan Nisa dan Joy. 7 hari sudah berlalu tanpa terasa. Daniel memohon pamit, kemudian dia kembali berkutat pada pekerjaan yang ditinggalkannya selama seminggu. Kesibukannya luar biasa. Hampir setiap hari Daniel lembur. Tidak jarang dalam waktu sehari, dia mengunjungi 2-3 negara untuk melakukan kesepakatan bisnis. Tanpa Daniel sadari, sudah 2 minggu dia tidak menghubungi Nisa dan Joy. Biasanya meskipun dia jarang bertemu dengan mereka, dia akan tetap menghubungi mereka. Timbul niatan dalam hati Daniel untuk memberikan kejutan. Ia akan ke Surabaya tanpa sepengetahuan mereka. Keluarganya sudah tahu mengenai Nisa. Keluarga memintanya agar membawa Nisa bersamanya. Dia harus berbicara serius dengan wanita itu. Apa dia harus melamar Nisa?
Mungkin dengan melakukan hal itu, Nisa yakin bahwa perasaannya benar-benar tulus dan dia serius dengan Nisa. Tapi bagaimana kalau lamarannya ditolak? Apa yang akan dilakukannya selanjutnya? Ini benar-benar dilema baginya. Di satu sisi, keluarganya menuntutnya untuk membawa pasangan yang ingin dinikahinya. Di sisi lain, dia tidak yakin wanita yang ingin dinikahinya mau menerima lamarannya. Apa yang harus dilakukannya? Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Daniel memutuskan untuk pergi ke Surabaya untuk memastikan perasaan Nisa terhadapnya.